Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak ibu, ketemu lagi kita pada mata pelajaran seni budaya. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yang mana kemarin kita sudah mempelajari tentang seni rupa dan seni musik. Baiklah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang seni tari. Nah, untuk seni tari ini kita akan mempelajari yang pertama, yaitu tentang tari tradisional. Baiklah anak-anak semua, berhubungan dengan tari, Ibu yakin kalian pasti sudah tahu semua apa itu tari. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian tari. Di negara Indonesia memiliki budaya dan tradisi yang sangat kaya. Sudah sepatasnya kita melestarikan setiap warisan budaya yang bersifat positif, yang merupakan warisan dari nenek moyang. Nah, seni tari adalah seni yang menggunakan gerakan tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu, yang berguna untuk mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran, serta merupakan perpaduan antara raga, irama, dan rasa. Nah, untuk pengertian tari ini dipertegaskan lagi oleh salah seorang ahli dalam bidang seni, yaitu menurut Yulianti Parani. Nah, menurut beliau, tari adalah sebagian atau seluruh gerak tubuh yang bersifat ritmis, baik secara individu maupun secara kelompok, serta dalam penyajiannya disertai dengan ekspresi tertentu. Nah, untuk ekspresi ini biasanya menunjukkan dari maksud apa yang akan disampaikan dari tari tersebut. Oke, selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis tari. Nah, di dalam tari itu terdapat berbagai macam atau jenis tari. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang tari tradisional. Nah, tari tradisional itu pengertiannya adalah tarian yang berasal dari suatu daerah dan merupakan tarian turun-temurun, sehingga menjadi budaya daripada daerah tersebut. Nah, biasanya tari daerah memiliki nilai filosofi seperti keagamaan, kepahlawanan, dan sebagainya. Oke, yang kedua yaitu tari kontemporer. Nah, tari kontemporer ini adalah tarian yang berkembang di Indonesia dan tidak terpengaruh oleh unsur tari tradisional. Pada jenis tarian ini menggunakan iringan yang lebih modern dan koreografinya sangat penuh makna dan unik. Itu adalah pengertian dari tari kontemporer. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang jenis tari yang ketiga, yaitu tari kreasi baru. Nah, untuk tari kreasi baru ini pengertiannya adalah pemekaran dari tari tradisional, yang mana gerakan pada tarian ini biasanya dipadukan atau dikolaborasikan dengan tarian jenis yang lain. Nah, biasanya pada tarian kreasi ini digunakan sebagai ritual, upacara keagamaan, dan lainnya. Biasanya tergantung dari tujuan tari itu ditarikan untuk apa. Nah, disitulah kita akan melihat kira-kira tarian kreasi baru ini digunakan untuk apa. Oke, next. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang fungsi tari. Nah, sama dengan seni rupa dan seni musik yang telah kita pelajari kemarin, tari juga memiliki berbagai jenis atau berbagai fungsi. Adapun fungsi-fungsinya yaitu yang pertama sebagai sarana
keagamaan. Nah, sejak dahulu di dalam upacara keagamaan manusia menggunakan tari-tarian sebagai sarana komunikasi dengan Tuhan. Tari biasanya digunakan sebagai sarana keagamaan yang bersifat sakral. Nah, ini tergantung pada kepercayaan kita masing-masing. Nah, contohnya yaitu ada tari kecak, kemudian ada tari sanghyang, keris, dan ranjang, yang mana dilakukan di pura. Nah, biasanya tari keagamaan ini terkenal pada daerah Bali. Oke, yang kedua yaitu sebagai sarana pergaulan. Tari sebagai sarana pergaulan merupakan tarian yang diperuntukkan untuk menyatakan kerukunan masyarakat. Ini dikarenakan manusia adalah makhluk sosial, sehingga membutuhkan interaksi dengan manusia yang lainnya, sehingga memunculkan suatu keakraban. Nah, contoh tari pergaulan ini adalah tari jaipongan, tari tayub, tari adu jago, dan tari manduda. Oke, yang ketiga yaitu fungsi tari adalah sebagai tontonan atau hiburan. Nah, tari ini merupakan jenis tarian yang dihadirkan sebagai hiburan semata. Hampir di setiap daerah di Indonesia memiliki jenis tarian ini. Nah, di sini diharapkan siapa saja yang menonton akan merasa terhibur. Nah, itu adalah fungsi dari tari. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang unsur apa saja kira-kira yang terdapat pada tari. Yang pertama atau sebagai unsur utamanya adalah ragam gerak. Nah, untuk unsur tari yang paling utama ini adalah ragam gerak, karena yang dilihat di dalam seni tari adalah gerakan dari penari tersebut. Gerakan dalam seni tari haruslah memiliki nilai estetika dan keindahan, yang mana akan dibumbui dengan ekspresi dan emosi dari jiwa manusia, serta harus menarik minat dari para penikmat seni tari. Yang kedua, unsur-unsur tari adalah pakaian atau kostum. Nah, penampilan dari seorang penari sangat berperan penting dalam setiap penampilan para penari. Ini dikarenakan jika penari memakai kostum yang tidak sesuai dengan tema akan terlihat aneh. Pakaian penari harus mengandung estetika untuk mendukung seni tari yang akan dibawakannya. Berarti antara jenis tarian yang akan kita tarikan harus sesuai dengan kostum. Jangan sampai kita dibilang menari tetapi menggunakan kostum yang salah. Oke, yang ketiga yaitu musik iringan. Nah, ini juga merupakan unsur terpenting dalam seni tari. Nah, unsur iringan adalah alunan musik yang mengiringi seni tari dalam setiap pertunjukan. Iringan sangat mendukung dalam setiap penampilan dan membantu penari menyampaikan pesan yang akan disampaikan. Selain itu juga menambah keindahan dan nilai estetika untuk menarik minat para penikmat seni tari. Oke, itu adalah beberapa unsur tari yang sangat mendukung pada penampilan sebuah tarian. Oke, sekarang kita akan melihat contoh-contoh dari tari. Oke, di sini yang pertama adalah tari tradisional. Salah satu contohnya adalah tari Serampang 12.
Oke. Untuk contoh selanjutnya di sini contoh yang kedua yaitu tari kontemporer. Oke, selamat menikmati. Kita lanjutkan yang ketiga yaitu contoh dari tari kreasi baru. Ini adalah contohnya pada tari tradisional yaitu tari zapin. Jadi namanya di sini menjadi tari zapin kreasi.
Demikianlah materi kita pada hari ini. Setelah kalian melihat contoh-contoh tadi dan penjelasan dari materi yang telah Ibu sampaikan, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. See you next time.